Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang materi selanjutnya, yaitu terkait dengan persediaan barang dagang. Materi untuk persediaan barang dagang itu masih ada kaitannya dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang sebelumnya sudah kita pelajari. Semuanya masih ingat ada berapa metode pencatatan untuk persediaan? Seperti yang kita sudah pelajari, untuk metode pencatatan persediaan itu ada dua, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Nah, untuk materi ini nanti kita akan mempelajari tentang metode penilaian persediaan. Di sini biasanya mahasiswa itu sering keliru antara metode pencatatan persediaan dengan metode penilaian persediaan. Metode pencatatan persediaan itu ada dua, yaitu fisik dan perpetual. Sedangkan untuk metode penilaian persediaan itu ada tiga, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode average atau rata-rata. Jadi ada tiga, yaitu metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Dan nanti yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana menilai persediaan pada perusahaan yang menggunakan metode pencatatan fisik dan perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya adalah perpetual. Untuk yang pertama akan kita bahas itu adalah pada perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya adalah fisik atau periodik. Nah, ini adalah data yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan saldo persediaan dari awal periode sampai dengan akhir periode. Perusahaan yang menggunakan metode fisik, asumsinya adalah ketika terjadi penambahan atau pengurangan persediaan, perusahaan tidak mencatat pada akun persediaan barang dagang. Nah, namun nanti di akhir periode, perusahaan tetap akan menghitung berapa jumlah fisik barang yang di gudang dan berapa nilainya. Nah, ketika menghitung nilai ini ada tiga metode yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu metode FIFO atau singkatan dari first in first out. Yang kedua metode LIFO atau singkatannya dari last in first out. Dan yang ketiga adalah metode average atau rata-rata tertimbang. Untuk perusahaan yang menggunakan metodenya FIFO, maka di sini asumsinya adalah nilai persediaan barang dagangnya akan dikalikan dengan biaya perolehan yang paling akhir. Nah, misalkan di sini ada data saldo persediaan dari mulai 1 Desember dengan jumlahnya adalah 200 unit, di mana biaya per unitnya adalah atau harga beli per unitnya itu adalah 1.800.000, sehingga totalnya adalah 360 juta. Kemudian dari saldo 200 unit ini bertambah karena ada pembelian di tanggal 4 Desember, 200 unit ditambah 250 jadi 450 unit. Ada pembelian lagi di tanggal 15 Desember 350 unit sehingga menjadi 800 unit. Ada penjualan di tanggal 17 300, berarti tinggal 500 unit. Dijual lagi 400, tinggal 100 unit. Kemudian tanggal 26 nya beli 400 unit menjadi 500 unit.
dan tanggal 30 Desembernya dijual 400 unit. Berarti jumlah persediaan akhirnya adalah 100 unit. Atau bisa dihitung dari 1.200 unit itu adalah saldo ditambah keseluruhan pembelian dikurangi dengan penjualannya 1.100 unit, maka saldo akhirnya adalah 100 unit. Nah, dari 100 unit ini kita akan menentukan berapa nilainya atau berapa rupiah persediaan akhirnya. Nah, jika perusahaan menggunakan metodenya adalah first in first out atau barang yang dibeli pertama itu akan dijual dulu, sehingga yang menjadi persediaan di akhir periode itu adalah yang paling akhir. Nah, di mana yang paling akhir itu harga perolehannya adalah 1.825.000 per unitnya, sehingga jika dikalikan 100 unit totalnya adalah 182.500.000 per unit. Ya, semoga sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk metode penilaiannya adalah FIFO. Sedangkan perusahaan yang menggunakan metodenya LIFO, LIFO itu adalah last in first out. Jadi barang yang dibeli terlebih dahulu, barang yang belinya terakhir itu akan dijual terlebih dahulu. Jadi asumsinya yang menjadi persediaan akhir itu adalah yang paling awal atau yang dibeli dulu. Nah, di mana di sini jumlah unitnya sama, masih tetap 100 unit, tapi yang berbeda itu adalah nilainya. Perusahaan yang menggunakan metode LIFO, pengalinya ini adalah 1.800.000 karena asumsinya yang menjadi persediaan akhir itu adalah yang awal, yang dibeli pertama. Karena metodenya adalah last in first out, sehingga dikalinya adalah 1.800.000, totalnya 180 juta. Sedangkan untuk metode rata-rata, perhitungannya itu bisa kita lihat lebih jelasnya itu bisa kita lihat di modul halaman 46. Jadi biaya perolehan per unitnya itu bisa dihitung dari biaya perolehan barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah fisik barangnya. Nah, di sini diketahui jumlah biaya perolehannya ini dari tabel yang ada di sini ya, 360 juta ditambah 456.250 dan seterusnya, dibagi dengan jumlah fisik barangnya, sehingga diperoleh biaya per unitnya adalah 1.828.125.000 rupiah untuk perusahaan yang menggunakan metodenya adalah rata-rata tertimbang atau average. Ya, jadi itu adalah penilaian persediaan untuk perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya fisik atau periodik. Nah, sedangkan untuk selanjutnya itu adalah kita akan membahas perusahaan yang menggunakan metode perpetual atau metode pencatatannya adalah perpetual. Nah, di sini ada data persediaan, Jadi biasanya perusahaan yang menggunakan metode
pencatatannya perpetual itu nanti akan membuat buku pembantu persediaan atau kartu persediaan untuk membantu dalam pencatatan persediaan barang dagang. Nah, di sini ada data persediaan barang dagang dari 1 Desember sampai dengan 27 Desember, dari mulai persediaan awalnya 1000 unit, kemudian ada per unitnya itu 500 sehingga total costnya adalah 500.000. Kemudian ada data pembelian 800 unit, per unitnya 550 dan total costnya adalah 440.000. Jadi persediaan barang dagang itu kan harganya mungkin saja berbeda-beda. Misalkan saya punya perusahaan elektronik, saya membeli TV Samsung 20 inch tanggal 1 Desember harganya 2 juta. Mungkin saja besok ketika saya beli lagi tanggal 5 misalkan dengan merek yang sama, tipe yang sama, itu harganya bisa berbeda, 2.100.000. Nah, pertanyaannya berapa nilai persediaan atau berapa HPP yang akan kita gunakan ketika terjadi penjualan. Contohnya ini tanggal 18 bulan 12 itu ada penjualan 900 unit. Nah, ini ketika kita menghitung HPP, pertanyaannya mau dikalikan yang berapa? Apakah yang harganya Rp500 atau yang harganya Rp550? Jawabannya itu adalah tergantung metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Jadi nanti perhitungan HPP-nya itu akan berbeda antara perusahaan yang menggunakan metodenya FIFO dengan perusahaan yang menggunakan metodenya LIFO atau average. Nah, ini biasanya perusahaan itu ketika menggunakan metode perpetual akan membuat kartu persediaan seperti ini. Mungkin kalian sudah melihatnya di mata kuliah praktikum pengantar akuntansi ya. Di sini ada data tanggal, keterangan, ada data pembelian atau masuk, penjualan atau keluar, dan saldonya. Tadi diketahui tanggal 1 Desember itu ada saldo awalnya 100 unit, kemudian ada pembelian 400 unit, sehingga saldonya ada 100 unit dikali 500 unit, 500.000 rupiah, totalnya 50 juta, dan 400 unit dikalikan dengan 510.000, totalnya adalah 204 juta. Nah, pada tanggal 5 Desember perusahaan melakukan transaksi penjualan senilai totalnya adalah penjualan dengan total unitnya 900 unit. Oh maaf, ini antara contoh dengan kartu persediaannya berbeda ya, sehingga saya akan langsung contohkan di sini saja untuk kartu persediaannya. Di sini ada total penjualan 300 unit. Nah, maka perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya first in first out atau FIFO, yang dijual ini yang di atas dulu atau yang menjadi saldo. Ini dijual dulu 100 unit seharga 500.000, baru yang 200 unitnya itu mengambil yang harganya adalah 510.000. Sehingga total HPP-nya nanti adalah 152.000. Ini kalau perusahaan menggunakan metode FIFO. Ini untuk cara selanjutnya itu sama saja. Misalkan apabila perusahaan membeli lagi, nah ini harganya beda lagi. Harga per unitnya adalah 520.000. Maka ada dua
dua saldo ya, yang 200 unit. Ini 200 unit dari mana? Dari 400 unit sudah dijual 200 unit, sisanya adalah 200 unit dengan harga 510. Nambah lagi atau beli lagi 300 unit, sehingga ada dua saldo persediaan dengan harga yang berbeda. Tanggal 14-nya ada penjualan 300 unit, maka yang dijual dulu adalah yang ini, yang 200 unit harga 510. Baru yang 100 unitnya ambil yang harga 520 unit. Sehingga saldonya 520.000. Sehingga saldonya ada tersisa 200 unit yang harga 520.000. Nah, ini sama seterusnya. Jadi nanti HPP jurnal pada saat membuat jurnal penjualan, HPP-nya adalah 100 sama ya 152 juta rupiah. Ini seterusnya sama. Nah, sedangkan perusahaan yang menggunakan metodenya LIFO, ini nanti HPP-nya akan berbeda. Contohnya ini ya. Tadi ada saldo awal 100 unit. Kemudian tanggal 4-nya beli 400 unit, sehingga ada dua saldo persediaan 100 unit dan 400 unit dengan harga yang berbeda. Ketika terjadi penjualan di tanggal 5 Desember, maka yang dijual itu adalah yang bawah, karena dia last in, first out. Yang dibeli terakhir, itu justru akan dijual terlebih dahulu. Yang di bawah ini ada 400 unit dengan harga 510. Maka yang dijual 300 unit dikali dengan 510.000, totalnya adalah 153 juta rupiah. Nah, saldonya nanti ada dua. Tadi 400 dikurangi 300 sisa 100, dan yang saldo awal ini masih ada 100 unit. Ketika beli lagi sama, nanti akan ditambahkan menjadi dua saldo persediaan. Pada saat penjualan 14 Desember yang diambil itu yang bawah dulu, yang harga 520.000. Nah, ini HPP-nya tentu saja berbeda. Kalau tadi perusahaannya menggunakan metodenya perpetual, HPP-nya 152 juta. Perusahaannya menggunakan metode LIFO, pada saat penjualan 5 Desember HPP-nya adalah 153 juta. Jadi itu adalah bedanya perusahaan yang menggunakan metodenya FIFO dengan perusahaan yang menggunakan metodenya LIFO. Kemudian selanjutnya, perusahaan yang menggunakan metodenya average atau moving average. Moving average itu adalah rata-rata bergerak. Jadi di sini saldo persediaannya itu akan terus bergerak sesuai dengan biaya perolehan pada saat pembelian. Nah, kalau ini cara menghitungnya itu adalah dari pertama dari saldo awalnya 100 unit, ada pembelian 400 unit, maka nah ini caranya, cara menentukan biaya per unitnya itu adalah ini unitnya kan 100 ditambah 400, 500 unit. Sedangkan nilainya adalah 50 juta ditambah 204 juta sama dengan 254 juta. Nah, ini biaya yang di tengah ini, di kolom tengah ini diperoleh dari 254 juta dibagi dengan 500 unit, sehingga diperoleh 508 juta. Sehingga pada saat penjualan tanggal 5 Desember, maka biayanya atau harga jualnya itu ditetapkan sebesar 508 juta. Rata-rata dari 500.000 dan 510.000. HPP-nya adalah 152.400.000 rupiah. Caranya seperti itu, sehingga saldonya 500 unit dikurangi 300 unit, sisa 200 unit dengan harga 508 juta adalah 101.600.000. Nanti ketika beli lagi,
di tanggal 12 Desember yaitu 300 unit, maka ditambahkan dulu 200 tambah 300 500 unit. 101 juta ditambah 101.600.000 ditambah 156 juta, totalnya adalah 257.600 dibagi dengan 500 sehingga harga perolehannya adalah Rp515.200 dan seterusnya. Tuh, jadi itu bedanya penilaian pada perusahaan yang menggunakan metodenya FIFO, LIFO, dan average. Ya, untuk materi persediaan itu nanti sampai sini yang akan dijadikan sebagai materi ujian tengah semester. Jadi ini ada sedikit informasi untuk ujian tengah semester ini, nanti materinya adalah dari kas, piutang, dan persediaan. Nanti silahkan dipelajari dulu, disimak video tutorial saya dan modulnya. Semua yang saya jelaskan itu sudah tertulis di modul. Jika misalkan masih ada pertanyaan atau kesulitan, nanti bisa didiskusikan. Kemudian untuk latihan soalnya, jangan lupa nanti dikerjakan ya di halaman 54 untuk latihan soal 31 dan 32, karena dengan mengerjakan latihan soal ini kalian bisa mengetahui perbedaannya nanti. Oh maaf, yang dikerjakan itu adalah latihan soal 31 dan 32. Untuk latihan soal 33 tidak usah dikerjakan dulu, karena sesuai yang saya jelaskan tadi, intinya adalah ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Di sini yang kita bahas itu adalah penilaian persediaan, perbedaan penilaian persediaan pada perusahaan yang menggunakan metode fisik atau metodenya adalah perpetual. Semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Semoga kita semua dilindungi dan wabah virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi pertemuan face to face atau di kelas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.